Hello guys, welcome back to Technowin. Still with me Rafael, Super Breaking Guys, so far so good and so with Engage Technology. Nah sebenarnya tadi udah live ya sebentar, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba putus. Jadi mungkin saya ulang lagi ya. Nah buat yang udah minggu lalu saya udah pernah sharing mengenai change parameter ya, change parameter. Jadi kita bisa membuat 3D model dengan model yang sama, tapi membuat dengan ukuran yang berbeda dengan lebih mudah dengan menggunakan change parameter. Nah, kali ini saya mau sharing bagaimana membuat spanner ya, seperti yang bisa lihat di sini. Nah, spanner ini itu adalah apa ya? Kunci baut ya, sebenarnya kunci baut. Nah, kunci baut kan baut tuh ukurannya macam-macam, ada M6, M8, M10 gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat satu model, kemudian kita bisa rubah ukuran bautnya, nanti ukuran si spanner ini atau kunci ini akan otomatis ikut berubah dengan menggunakan change parameter. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi, yaitu ada teks di sini ya, di situ ada M6, M10 gitu ya. Kita itu menyesuaikan dengan ukuran bautnya. Nah, itu kita bisa update secara otomatis gitu ya. Nah, kita bisa gunakan update secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan namanya parametric text. Oke, kita langsung coba ya, mulai. Nah, di sini tadi saya udah mulai, kita ulang lagi aja, kita undurin. Nah, di sini kita udah bikin, misalkan kita bikin circle ukuran 6 ya. Kita buat ukuran bautnya dulu ya. Ukuran bautnya dulu yaitu 6. Kemudian kita bikin kepalanya ya. Kepalanya itu kita pakai polygon, kepala bautnya hex ya. Nah, untuk ukuran ini ini horizontal. Nah, untuk ukurannya ini kita ukuran kepalanya berapa sih ukurannya, kita ngitungnya ya. Sebenarnya ini ada rumusnya ya sebenarnya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Jadi di sini itu ukurannya adalah ini S ya. Ukurannya adalah 1,6D. Jadi D itu diameter baut ya. Jadi 1,6D ukuran dari sini sampai sini. Nah, kita tinggal kita bikin ini dikali 1,6. Oke. Nah, setelah itu kita bisa membuat bagian spannernya. Setelah itu ya, kita bikin spannernya atau kunci bautnya. Nah, caranya adalah dengan kita kasih offset dulu ya. Kita klik, kemudian kita kasih offset. Offsetnya itu 0,4 ya. Misalkan atau 0,4 boleh, 0,2 juga, 0,4 lah ya, atau 0,4 boleh, 0,4. Nah, setelah itu kita bikin lagi offset lagi yang lebih besar lagi ya, untuk bidangnya. Kalau sini saya pakai contoh untuk yang ukuran ininya ya. Nah, kita bikin offset lagi. Kalau misalkan kita ini berarti kita misalkan ukurannya kita bikin misalkan jaraknya kurang lebih 4 deh ya, misalkan gitu ya, lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin pegangannya tuh kita bikin misalkan seperti ini. Kita pencet shift, kemudian kita coincident ya, kita coincident.
Terus kita ukurannya ini kita pakai misalkan berapa ya? Misalkan kita pegangannya menyesuaikan ya. Coba saya lihat, saya kemarin udah bikin. Kita lihat di sini. Kita pakai ukuran berapa ya kemarin itu? Misalkan kita ukuran kita pakai ukuran sesuai dengan ini ya, samain, berarti kita pakai samain ukurannya. Berarti ini posisinya kita putar ya, jadi kita putar. Bentar, kalau ini kan kemarin tadi gini ya, nanti kita posisinya kita putar ini. Oke, kita lanjutin aja videonya. Yang tadi sempat putus ya, jadi saya coba rekam aja. Nah ini setelah kita connect ke sini ya, kemudian nah untuk panjangnya kita bisa lihat ini, kemarin saya sudah bikin panjangnya itu bolt size dikali 10. Jadi misalkan kita ukur panjangnya itu ikutin diameter ini, diameter si D1 dikalikan dengan 10 ya. Oke, nah ini kita pakai ukuran misalkan bebas ya, ini kan cuma buat gantungan aja, jadi kita pakai ukuran 5,2 misalkan 5,2. Oke, nah ini kita udah jadi, tinggal kita extrude ya. Kita extrude. Nah, extrude-nya ini kalau kita lihat aturannya di sini tebalnya adalah 0,7D ya, 0,7D. Jadi kita ikutin type height-nya itu diameternya tadi D1 ya dikali 0,7 ya. Jadi kita lihat, nah ini dia ya. Kalau kita ini sebenarnya yang saya masukkan tadi sebenarnya ada di masuk ke change parameter nih. Kalau kita lihat, nah sudah masuk ke change parameter, termasuk extrude-nya pun kita sudah masuk sini ya. Nah tinggal height-nya ya, kalau kita misalkan nanti mau pakai rumus lagi juga bisa kayak di sini. Di sini saya bisa pakai rumus misalkan supaya kita menyesuaikan ya. Misalkan ini nah kita mau tahu supaya kita mau tahu height-nya itu adalah sesuai dengan nggak pecahan ya, nggak pecahan. Jadi caranya kita bisa gunakan yang rumus kemarin yang menggunakan, kita bikin dulu variabel namanya layer height ya, karena kita ngeprintnya kan posisinya ke atas. Jadi kita layer height kita bikin 0,2 ya, 0,2. Nah jadi si height-nya tadi ya, ini ya 0,7 ini height ya, kita rubah thickness ya. Nah, kita rubah thickness sorry thickness ya, benar, thickness D1 kali 0,7. D1 itu kan ini ya, tebal ya. Ini kalau kita rubah bolt size nya, bolt size
Nah, kalau kita berarti caranya adalah bagaimana kita bold size dikali 0,7 ya, kemudian kita bagi dengan 0,2 dibagi dengan layer height ya, layer height, kemudian kita silingkan ya, kita bulatkan, kemudian setelah itu kita kali lagi dengan layer height ya. Oke, jadi bulat. Oke, 4,2. Dari sini pasti akan kelipatan 0,2 ya. Oke, nah ini kita udah jadi. Nah, satu lagi kita akan bagaimana membuat teksnya ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin roundnya di sini juga bisa, nanti kita bisa tinggal tambahkan. Nah, sekarang kita coba tes dulu, tapi sebelum kita tambahkan teks, kita coba kalau kita rubah 8 akan berubah kan? Nah, akan berubah ya, sesuai ya, ukurannya akan berubah. Nah, mungkin kalau tebelnya ini mungkin harusnya bisa ngikutin ya. Kalau kita lihat misalkan tebelnya si ini, spannernya ini sebenarnya kita bisa, kalau saya hitungnya kemarin itu seperti ini. Sebentar. Ini hitungnya tebalnya adalah bold size kali 1,8 bold cap kali 1,8. Oke, berarti 1,8. Bold capnya kita kali 1,8, berarti ini adalah bold D2 ya. Ini bold cap tuh yang ini ya, satu ini bold cap. Kita lihat bold cap ini ya, boldnya adalah bold cap ya, 1,6 benar. Nah, ini berarti ukurannya bold cap dikali 1,8 ya. Jadi kita pakai bold cap kali 1,8. Gede amat ya, gede sekali. Tunggu, kayaknya ada yang salah deh, sebentar. Kita lihat tadi bold cap kali 1,8. Oke, tapi mungkin ininya salah nih. Bold cap kali 1, oh itu dia ininya. Oke, ngerti. Jadi saya yang saya bikin itu jarak ini, makanya salah. Jadi yang benar adalah ini. Nah, ini baru bold cap dari 1,8. Nah, ini baru. Nah, ini jadi ya. Jadi ini akan menyesuaikan ya. Jadi kita akan menyesuaikan. Nah, tinggal kita ubah, tinggal kita coba tes misalkan 10
ya akan otomatis bertambah ya, otomatis bertambah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nambahin teks. Nah, nambahin teks ini pertama kita harus menginstal dengan sebuah add-ins ya untuk mendapatkan teks yang kita bisa automatic update. Kita buat teks dulu deh. Sebentar, kita buat teks dulu. Kita buat teks dulu. Mana nih? Sebentar, kita bikin create sketch dulu di sini ya. Create sketch. Kemudian teks. Oke, kita buat teks. Nah, misalkan kita bikin tulisannya M6 ya, misalkan. Nanti teks ini akan kita ganti ya. Nah, ini height-nya sementara M10. Oke, nah supaya ini tetap pas di tengah, waktu berubah-ubah kita attach ke atas dan ini attach ke bawah. Ini posisinya horizontal, vertikal. Kemudian ini kalau ini supaya ini di tengah, jadi kita taruh di antara ini dan ini ya. Jadi kita bikin garis bantu. Kita bikin garis bantu. Kita bikin garis bantu line dari sini ke sini. Oke. Nggak keluar. Bentar, kita coba. Nah ini kita posisinya, ini teksnya kita pastikan di tengah dulu ya. Nah ini tengah. Oke. Nah ini supaya pastikan ini posisinya di tengah, kita harus gunakan pencet titik ini, klik ini, pencet shift, kemudian poinnya nggak ketemu ya. Coba kita ulang lagi, bisa nggak? Ini kita klik ini, point. Kita gunakan garis bantu lagi. Kita gunakan garis bantu ya. Jadi kita buang dulu. Kita gunakan garis bantu dari yang tengah ini. Nah kita klik ini, coba midpoint. Kita kasih titik lagi tengahnya, coba. Nah, oke, kita coba klik ini, point. Nah, pas di tengah. Oke, jadi harus kasih garis bantu atau titik bantu supaya pas di tengah. Nah, ini akan mengikuti tetap pas di tengah, posisinya mau seberapa panjang dia akan tetap di tengah. Karena dia ada garis bantu ini, dia ngambil midpointnya di tengah-tengah. Oke. Nah, terus setelah itu kita akan menginstal sebuah aplikasi ke App Store ya. Jadi caranya masuk ke sini add-ins, kemudian Fusion 360 App Store. Nah, kemudian kita download aplikasi yang namanya adalah add-ins namanya adalah Parametric Text. Parametric Text.
Bentar ya, coba kok nggak ketemu ya parametric. Nah, parametric text ini dia. Ini dia parametric text ya, kita tinggal klik kemudian download ya, tergantung kita pakai macOS atau Windows ya. Kalau saya pakai Windows, jadi kliknya Windows kemudian download kemudian diinstal ya. Nah, saya udah install, nanti otomatis ditutup dulu ya, baru buka lagi. Nah, ini adanya di sini di modify the change text parameter. Nah, ini change text parameter kita klik ya. Nah, caranya begitu kita buka, klik sini ya, kemudian kita klik teksnya, terus kita harus kita kan mesti tahu ngacunya itu kemana ya. Berarti saya mau ngacunya ukuran 6 ini adalah parameter dari si diameter ini. Nah, oke. Nah, kita close dulu, kita lihat masuk ke change parameter ya, atau dari sini juga bisa. Nah, kita harus bikin sebuah sebuah parameter baru ya di atas. Sebentar, ini kita ganti dulu yang lama, kita bold size diameter. Kemudian kita bikin parameter baru di atas, namanya bold size. Nah, expressionnya ini adalah bold size D. Nah, oke. Kita close lagi, kemudian kita masuk lagi ke text parameter. Nah, kita klik lagi yang bagian teks mana yang mau kita rubah ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini, no decimal ya, bold size no decimal. Oke, kemudian kita klik OK. Oh sorry, kurang M-nya ya, jadi kurang M-nya kalau kita rubah dulu, misalkan kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan depannya tuh huruf M, kita bisa tambahkan teks ya, baru ukurannya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan otomatis mengikuti, misalkan kita rubah, oh ya, habis itu kita bikin jadi emboss ya. Kita create, pilih emboss, sketch, kita pilih sketchnya, kemudian face-nya kita pilih ini. Nah, kita pilih turun ke bawah ya, deboss, kita pilih yang deboss. Nah, tebelnya kecil aja, -1. Oke. Nah, jadi ya, jadi kalau misalkan kita rubah nih, misal kita mau ukurannya misalkan 8, dia otomatis akan kita oke, dia akan berubah jadi 8 tuh, jadi dia akan otomatis ngikutin ya. Jadi semua ukuran yang lainnya, tebelnya juga akan mengikuti ya parametrik di sini karena udah parametrik. Kemudian angka ini juga otomatis update. Oke. Jadi ini fitur baru ya yang saya perkenalkan, bagaimana cara parametrik update. Ya sebenarnya kalau kita makin besar, sebenarnya ini ada sedikit bugs ya. Sebenarnya height dari teks ini bisa kita set juga. Jadi misalkan gini, kalau kita masuk ke teks, parameter teks ya, kita edit ya, kita sketch nih, kita edit misalkan. Nah, ini kita edit ya, kita buka. Nah, sebenarnya height ini kita bisa edit sesuai dengan si misalkan diameter height-nya itu sesuai dengan diameter dari boldnya misalkan. Jadi kita bisa pilih
bold size ya, bisa kita masukkan sebenarnya. Nah seperti ini. Saya fontnya saya rubah yang bagusan ya, misalkan rounded ya. Nah jadi idealnya adalah waktu kita rubah, misalkan kita mau rubah jadi 12 misalnya, M12 ya. Nah otomatis dia akan height-nya ikut mengikuti ya. Nah cuman kekurangannya adalah kadang begitu dia udah berubah seperti ini, si text height-nya itu akan kembali menjadi nominal value. Nih kita lihat di sini. Nih, ini adalah text height, akan berubah jadi nominal value. Padahal tadi kan kita udah rubah ngikutin si bold size kan ya, udah rubah. Tapi dia akan begitu berubah akan menjadi balik lagi ke nominal value lagi. Kayak misalnya saya rubah, ini masih bug sih dari developernya, katanya udah ada workaround-nya, tadi saya coba tapi masih belum bisa. Nah ini, nah kan udah berubah 10 ya, kita buka lagi parameternya. Nah berubah lagi jadi nilai nominal lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya bugsnya masih di sini aja sih, selebihnya tetap bisa ngikutin. Oke, segitu aja sharingnya hari ini, semoga bermanfaat. Sorry kalau live-nya jadi gagal karena koneksinya lagi nggak stabil nih. Tadi saya udah nyoba berapa menit, sekitar 8 menit putus gitu ya, jadi nggak bisa di continue lagi. Mungkin kalau ada teman yang teman-teman ada yang tahu caranya gimana bisa continue live, di live yang tadi di continue lagi, mungkin bisa kasih tahu ke saya, ditulis di komen ya. Nah ini saya tadi nyoba begitu putus langsung dianggapnya end broadcast gitu loh, makanya saya juga bingung kenapa langsung end. Kalau nggak end broadcast mungkin saya bisa lanjut lagi streamingnya, ternyata dianggapnya langsung end broadcast gitu. Oke, semoga berguna.